Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, patut kita syukuri keberadaan kita di pagi hari ini. Kita bisa bergerak, bernafas, dan melakukan segala aktivitas kita. Itu semua hanya karena Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Baik saudara, pada saat pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk belajar bersama dengan saya melihat sebuah kebenaran Allah yang termuat dalam Matius pasal 7 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita sering diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Ada pilihan dalam hal kecil, seperti memilih makanan yang akan kita makan. Bahkan sampai kepada pilihan yang akan menentukan masa depan kita. Seperti kita memilih pekerjaan. Dalam pembacaan kita, jika kita melihat, sepertinya pembacaan kita juga berbicara mengenai pilihan hidup. Namun jika kita menyimak lebih detail lagi saudara, maka kita akan melihat bahwa ayat tersebut bukan hanya berbicara mengenai sebuah pilihan, tetapi melalui pembacaan ini Allah sedang memberikan petunjuk untuk kehidupan kita. Mari kita lihat bersama apa petunjuk Allah dalam ayat-ayat tersebut. Ayat 13 dan ayat 14, Yesus menggambarkan sebuah jalan kehidupan bagaikan dua pintu, dan jalannya ada yang lebar dan ada juga yang sempit. Pintu yang lebar dan jalan yang luas adalah gambaran dari kesenangan dunia yang sangat digemari oleh banyak orang. Sehingga pintu dan jalan itu sering dilalui oleh manusia. Pintu dan jalan seperti itu saudara, adalah seperti halnya hidup yang hanya mementingkan diri sendiri, tanpa memikirkan orang lain, di mana hidupnya hanya mau menerima pertolongan, tetapi susah untuk memberi pertolongan. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang ingin kebahagiaan itu terjadi dalam hidupnya, dan mungkin tidak ingin kesusahan itu menimpa kehidupannya. Yesus pun saudara mengetahui dan memahami kelemahan kita manusia dalam hal ini. Karena itu saudara, ia tidak memberikan pilihan kepada kita, melainkan perintah. Perintah apa saudara? Perintah agar kita tidak menyimpang dari kebenaran dan tetap hidup di jalannya. Perintah daripada Tuhan tersebut ada di dalam ayat yang ke-13. Bagian kata pertama, masuklah. Saudara, Yesus tidak menyuruh kita memilih, tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab apa saudara? Yesus menyuruh kita untuk masuk melalui pintu yang sempit. Sebab saudara, bila kita disuruh untuk memilih, maka kita akan memilih jalan keinginan daging, yaitu jalan yang luas dengan pintu yang lebar. Saudara, ini bukti bahwa dosa itu sangat dekat juga dengan pribadi kita. Sekali kita tidak berhati-hati dan tidak menahan godaan, maka kita akan memilih dosa dengan pintunya yang terbuka lebar untuk kita. Sudah pasti saudara, kita tidak akan selamat. Namun saudara, kabar baik buat setiap kita sebagai anak-anaknya. Karena Yesus mengasihi kehidupan kita,
Perintahnya adalah menyuruh kita mengikuti jalannya. Yang meskipun sesak, saudara, yang meskipun sesak dengan pintu yang sempit, tetapi kita harus melaluinya. Ada sebuah rumus dari kehidupan, saudara, yang termuat di dalam sebuah pepatah yang berkata demikian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bagi kita pada hari ini, saudara, firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa hidup bersama Allah di dunia ini tidaklah mudah. Banyak tantangan dan rintangan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang akan dialami oleh kita sebagai anak-anaknya. Tetapi Yesus pernah berkata, saudara, bahwa barang siapa ingin mengikut Dia, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan kemudian mengikut Yesus. Pintu masuk yang menuju hidup yang kekal ini adalah pintu yang benar-benar sempit, dan jalan pun yang harus dilalui adalah jalan yang penuh dengan kesukaran. Godaan, hambatan, ancaman, dan lain-lain pun pasti akan kita hadapi. Tetapi kita harus tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita berjalan di jalan yang sempit. Karena itu saudara, hadirkanlah Yesus terus dalam kehidupanmu. Di dalam perjalanan kehidupan kita ketika ada penyertaan Tuhan, pasti di sana Tuhan memberikan kita kemampuan untuk melalui semua tantangan hidup yang ada. Puji nama Tuhan, saudara. Kita syukuri kebenaran firman Allah yang datang kepada kita di saat pagi hari ini, di mana mau mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anaknya adalah perjalanan yang tidak mudah. Tetapi yakinilah bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Demikian kebenaran firman Allah, dan kita akan syukuri kebenaran firman Tuhan dengan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mengasihi kehidupan kami. Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Memang tidak mudah Tuhan untuk kami lalui Tuhan. Tetapi kami percaya kami tidak berjalan sendirian. Ada Engkau Yesus yang selalu bersama-sama dengan kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk melewati semua tantangan hidup yang ada. Engkau menunjukkan jalan-Mu yang benar kepada kami, agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kepadamu. Kami bersyukur hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.